ada 2 tingkatan menurut saya kalau ingin melihat ini ya, yang di tingkat taktis gitu ya, dan yang di tingkat strategis. Yang strategis itu yang terkait dengan visi, nilai. Ini di tingkat strategis kita bicara tentang statesmanship gitu ya. Sedangkan yang di tingkat taktis ya barangkali ya kita bicara tentang taktik bagaimana kelanjutan pembangunan ini harus di diwujudkan yang harus melalui proses demokrasi yang namanya pemilu kan. Sehingga memang ada taktik yang perlu dilakukan agar kelanjutan ini, pembangunan ini menuju visi Indonesia Emas bisa dijamin. Nah, di tingkat taktik inilah yang kemudian jadi isu-isu, muncul berbagai macam isu dan memunculkan berbagai macam kemarahan itu kan. Tapi ini kan sebenarnya hanya taktik untuk menjamin yang strategis ini. Ini kan kepentingan bangsa. Ya bisa berdebat dari 1000 jurusan kalau soal ini ya, orang hukum akan melihat begini-begini, yang orang politik melihatnya begitu-begitu ya masing-masing ada kebenarannya lah. Tapi kan politik is about realism ya. Dan politik is about the highest good kalau bisa ya, karena ini kan merepresentasikan kemaslahatan Ya. yang tertinggi untuk suatu bangsa gitu loh. Public goods ya, public good gitu loh. Ya. Itu ada di mana? Soal cara-caranya memang Machiavellian nggak bisa lepas ya, itu realitas. Ya. Itu realitas. Nah, jadi kemarahan-kemarahan ini hanya lanjutan dari yang level taktik ini aja. Maka itu konsentrasinya tetap menurut saya setelah ini selesai dan sekarang sudah dan sedang bekerja, apalagi dengan instruksi nomor 1 kemarin soal efisiensi, itu kan jelas soal bekerja gitu loh, soal merealisasikan gitu apa yang menjadi amanat atau program yang dikampanyekan yang namanya Astacita. Dan Astacita ini ya saya harus ulang lagi, itu nggak lepas dari tahap pertama yang sudah dirancang di berbagai musrenbang di masa Pak Jokowi siklus kedua, dan kemarin Pak Prabowo musrenbang juga dengan Bappenas kan, tentang 4 tahapan menuju visi Indonesia Emas. Nah, pemerintahan ini dari tahap 1, 25 sampai 29. Kemudian diturunkan dalam Astacita Pak Prabowo yang tentu saja beliau berhak memberikan prioritas-prioritas gitu. Sejauh ini memang sebagai bagian dari 3 jenis transformasi yang ada di dalam rencana jangka panjang itu. Transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola. 3 jenis transformasi ini kan ada di 4 tahap itu sampai 2045. Ini nggak bisa ditawar. Dan memang harus bicara transformasi, kita nggak cukup lagi bicara reformasi. Ada keran bocor ya kita tambal keran, udah nggak bisa begitu, barangkali kita perlu meredesain kamar mandinya. Jadi kira-kira itu gitu. Nah, reformasi ini yang kemudian membuka peluang begitu banyaknya disrupsi dengan sendirinya, terutama ya aturan-aturan itu yang nggak bisa catch up dengan kebutuhan manajemen pemerintahan yang perlu cepat. Ini nggak bisa hindar gitu loh. Nah, sebetulnya intinya saya kira itu yang kemudian membuka pintu kan, wah ini peraturan begini, ini ribut aja soal-soal yang bukannya instead of cari solusi bagaimana